Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas statis IPSC akan menjelaskan mengenai One Way ANOVA. Langsung saja, yang pertama adalah penggunaan One Way ANOVA. Untuk mengetahui apa itu One Way ANOVA, alangkah baiknya kita mempelajari dahulu arti dari uji ANOVA. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance. Analysis of Variance adalah salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata data lebih dari dua kelompok. ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata populasi, bukan ragam populasi. One Way ANOVA atau ANOVA satu arah adalah prosedur analisis varian dengan satu variabel dependen. Analisis One Way ANOVA ini biasanya digunakan pada penelitian-penelitian yang banyak melibatkan pengujian komparatif yang menguji variabel terikat dengan membandingkan pada data sampel independen yang diamati. Analisis ini banyak digunakan dalam penelitian survei dan eksperimen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nur Oktavia. Saya akan menjelaskan bagaimana rumus ANOVA satu arah atau One Way ANOVA. Yang pertama yaitu perhitungan ANOVA didasarkan atas varians. Ukuran yang baik untuk melihat variabilitas adalah simpangan baku maupun variansi. Perhitungan total variabilitas dalam ANOVA dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah variabilitas antar kelompok. Apa sih variabilitas antar kelompok? Jadi, variabilitas antar kelompok ini merupakan variansi rata-rata kelompok sampel terhadap rata-rata keseluruhan. Variansi dalam hal ini lebih terpengaruh oleh adanya perbedaan perlakuan atau treatment dalam kelompok atau disingkat SSB atau Sum Square Between. Dan bagaimana cara menghitung Sum Square Between ini? Yaitu menggunakan rumus Sum Square Between sama dengan N. N di sini, N kecil di sini yaitu jumlah sampel masing-masing kelompok dikali dalam kurung sigma x kuadrat kurangi dalam kurung sigma x tutup kurung kuadrat per K. Atau bisa menggunakan rumus Sum Square Between sama dengan sigma T kuadrat per N kurangi G kuadrat, per N. N di sini, N besar di sini adalah jumlah sampel keseluruhan. Yang kedua adalah variabilitas dalam kelompok. Variabilitas dalam kelompok merupakan variansi yang ada pada masing-masing kelompok. Banyak variansi akan terpengaruh atau tergantung pada banyaknya kelompok. Dan variansi di sini telah terpengaruh oleh tidak terpengaruh oleh adanya perbedaan perilaku antar kelompok, disingkat SSW atau Sum Square Within. Bagaimana rumusnya untuk mencari Sum Square Within? Yaitu menggunakan rumus Sum Square Within sama dengan jumlah kuadrat simpangan masing-masing kelompok atau SSMK. SSMK. Yang ketiga adalah jumlah kuadrat penyimpangan total. Merupakan jumlah kuadrat selisih antara skor individu dengan rata-rata totalnya, disingkat total sum square. Bagaimana cara menyelesaikannya atau bagaimana rumusnya? Yaitu total sum square sama dengan sigma x kuadrat kurangi G2 per N. N di sini menggunakan N besar, jadi
adalah jumlah simpel keseluruhan. Atau jika telah mengetahui besarnya sum square between dan sum square within, maka bagaimana cara menghitung total sum square tersebut? Yaitu menggunakan rumus total sum square sama dengan sum square between plus atau tambah sum square within. Selanjutnya adalah derajat kebebasan atau DK. Dalam ANOVA, DK atau derajat kebebasan akan banyak variabilitasnya. Oleh karena ada 3 variabilitas, maka DK juga berjumlah 3, yaitu yang pertama adalah DK, derajat kebebasan SST atau total sum square, sama dengan N kurangi 1, N kurangi 1 atau DK SST. DK SST derajat kebebasan total sum square sama dengan ini DK SSB derajat kebebasan sum square between plus DK SSW atau derajat kebebasan sum square within. Yang kedua adalah DKSSW. DKSSW sama dengan sigma dalam kurung N kurang 1 tutup kurung atau DKSSW sama dengan N kurangi K. Jadi di sini N-nya berbeda ya. Yang pertama menggunakan N jumlah masing-masing kelompok. Yang kedua menggunakan N besar atau jumlah sampel keseluruhan. Yang ketiga adalah DKSSB sama dengan K/1. Mohon maaf. Yang ketiga DK sum square between sama dengan K kurang atau dikurang 1. Di sini ada keterangannya bahwa N tadi merupakan jumlah sampel keseluruhan dan K ini banyaknya kelompok. Selanjutnya adalah deviasi rata-rata kuadrat. Deviasi rata-rata kuadrat ini mencari variasi antar dan dalam kelompok. Variasi merupakan hasil bagian bagi sum square dengan derajat kebebasan. Dalam ANOVA, variasi antar dan dalam kelompok sering disebut deviasi rata-rata kuadrat atau mean squared deviation, disingkat MS. Untuk mencari mean squared deviation ini, rumusnya adalah yang pertama, karena ada 3 rumus. Yang pertama yaitu mean squared deviation sama dengan sum squared per DK derajat kebebasan. Yang kedua, mean squared between sama dengan sum squared between per DK derajat kebebasan dikali sum squared between. Oke. Yang terakhir, nomor 3 adalah mean squared within sama dengan sum squared within per DK kali SSW atau sum squared within. Oke. Selanjutnya adalah mencari atau menghitung nilai F. Bagaimana cara menghitung nilai F? Yaitu dengan rumus F sama dengan ini ya. F sama dengan mean squared within mean squared between per mean squared within. Ini ya rumusnya. Yang terakhir adalah tabel ringkasan ANOVA. Di dalam tabel ringkasan ANOVA ini terdapat
sumber variansi, sum square, derajat kebebasan, mean squared, dan F. Jadi sumber variansi ini bawahnya ada antar kelompok dan dalam kelompok. Sedangkan untuk sum square ini ada sum square between, sum square within. Saya jelaskan ulang bahwa sumber varian yang pertama antar kelompok. Untuk sum square ini menggunakan sum square between. Terus untuk DK derajat kebebasan yaitu untuk antar kelompok K dikurangi 1. Sedangkan untuk MS mean squared ini antar kelompok yaitu mean squared between ya. Di sini. Udah kalian lihat. Cukup sekian presentasi saya atau penjelasan saya. Jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Lailatul Umam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pengujian dari 1Y. Nah, langkah-langkahnya pengujiannya hitung jumlah kuadrat perlakuan dalam kurung SST. SST sama dengan sigma dalam kurung TC kuadrat per NC dikurangi dengan sigma X dalam kurung kuadrat per N. Nah, dalam tabel penolok tersebut sudah dijumlahkan pada TC kuadratnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Sama dengan dalam kurung 55 kuadrat ditambah dalam kurung 60 kuadrat tambah 80 kuadrat per 5 dikurangi dengan dalam kurung 195 kuadrat per N. Hasil dari 55, 60 kuadrat, 80 kuadrat itu hasilnya 2605. Nah, sedangkan dalam kurung 195 kuadrat per 16 hasilnya 2535. Hasilnya 70. Kemudian hitung jumlah kuadrat kesalahan dalam kurung SSE. SSE rumusnya sigma dalam kurung X kuadrat dikurangi sigma dalam kurung TC kuadrat per NC. Sama dengan dalam jumlahnya dalam kurung 15 kuadrat tambah 10 kuadrat tambah 9 kuadrat ditambah 17 kuadrat dikurangi dengan 55 kuadrat per 5 ditambah dengan 60 kuadrat per 5 ditambah 80 kuadrat per 5. Hasilnya tersebut itu. Ini hasilnya. Hasilnya 2700
727 dikurangi dengan 2605. Hasilnya 122. Selanjutnya, hitung keragaman total dalam kurung SS total. SS total sama dengan SST tambah SSE. Jadi yang dikurangi ini dimasukkan dalam hitungan keragaman total. Nih 70 tambah 122 hasilnya 192. Kemudian masuk ke dalam tabel ANOVA. Sini ada sumber keragaman. Sumber keragaman ada antar perlakuan, kesalahan dalam kurung dalam perlakuan, kemudian SS total. Antara perlakuan jumlah kuadratnya SST-nya 70. Sedangkan derajat bebasnya, derajat kebebas 1 sama dengan kebebasan dikurangi 1 dalam bentuk angka sama dengan 3 kurangi 1 hasilnya 2. Ini jumlah kelompoknya itu 3 itu jumlah kelompoknya dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian kuadrat tengah dalam kurung 1 atau dalam kurung 2. MSTER. MSTER singkatan dari Mean Square Bethlehem Treatment. MSTR-nya sama dengan SST garis miring derajat kebebasan 1. Sini SST-nya 70, sedangkan derajat kebebasannya 2. Hasilnya 35. Kemudian kesalahan dalam kurung dalam perlakuan. SSC-nya 122. Sedangkan derajat kebebasannya derajat kebebasan 2 sama dengan N kurangi K. Sedangkan N-nya 15, K-nya 3 sama dikurangi 3 sama dengan 12. Sedangkan MSE kepanjangan dari Mean Square to Error. Mean Square to Error. MSE-nya sama dengan 1022 garis miring derajat kebebasan 2 angkanya 12 hasilnya 10,17. Jadi S totalnya semuanya 192. Nah, F hitung sama dengan Mean Square Bethlehem Treatment, sedangkan MSC-nya Mean Square to Error. Jadi 35 garis miring 10,17 hasilnya 344 atau 300,44. F tabel pada
A itu angkanya 0,05 derajat kebebasan 1 sama dengan 2, dan derajat kebebasan 2 hasilnya 12. Jadi hasilnya dari F tabel ini 2 adalah 3,89. Selanjutnya F hitung. F hitungnya dalam kurung 3,44 lebih dari F tabel 3,89 untuk kurung. Kemudian kesimpulannya, HO diterima. Tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung penjualan dari ketiga tenaga pemasaran. Ini contoh langkah-langkah pengujiannya seperti ini. Sekian dari saya. Apabila ada kekeliruan dalam menjumlahkan maupun perkataan, saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah perhitungan. Langsung saja ke contoh, yaitu contoh yang pertama, toko Sinar Jaya mempertimbangkan 3 orang tenaga pemasaran yang akan menggantikan manajer pemasaran yang telah pensiun. Contoh yang kedua, catatan bulan ketiga pemasaran tersebut dijadikan pertimbangan untuk memilih salah satu di antaranya. Contoh yang ketiga, data penjualan bulanan dari ketiga tenaga pemasaran tersebut adalah sebagai berikut, yaitu pada bulan Januari, Nona Maps itu 15 hari, Tuan Sonar 15 hari, Tuan Map 19 hari. Pada bulan Februari, Nona Maps itu 10 hari, Tuan Sonar 10 hari, dan Tuan Map 12 hari. Pada bulan Maret, Nona Maps itu 9 hari, Tuan Sonar 12 hari, dan Tuan Map 16 hari. Pada bulan April, Nona Maps 5 hari, Tuan Sonar 11 hari, dan Tuan Map 16 hari. Pada bulan Mei, Nona Map 16 hari, Tuan Sonar 12 hari, dan Tuan Map 17 hari. Jadi rata-ratanya itu 11 untuk Nona Maps, untuk Tuan Sonar 12, dan untuk Tuan Map itu 16. Pertanyaannya, apakah penjualan ketiga tenaga pemasaran tersebut berbeda secara nyata atau tidak? Langsung saja kita ke langkah-langkah pengujiannya. Yaitu yang pertama, kita harus menulis HO dan HA. HO ini adalah berarti tidak ada perbedaannya nyata antara rata-rata perhitungan penjualan dari ketiga tenaga pemasaran. Sedangkan HA itu terdapat perbedaannya nyata antara rata-rata hitung penjualan dari ketiga tenaga pemasaran. Untuk menentukan taraf nyatanya, kita dapat menentukan sebesar 5% atau 0,05. Adapun rumusnya yaitu untuk uji statistik itu yaitu F, varians antar sampel. Varian dalam sampel. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, setelah kita mengetahui kapan penggunaan SPSS, rumusnya, dan lain-lainnya, selanjutnya kita akan mencoba untuk menjawab sebuah pertanyaan dan langkah-langkah jawabannya. Kita buka contoh soalnya ya. Ini saya sudah menyiapkan sebuah soal, yakni seorang guru matematika ingin menguji apakah terdapat
perbedaan prestasi belajar siswa di 4 kelas jurusan bahasa. Untuk itu, ia mencoba memberikan beberapa soal ulangan harian dengan melibatkan keempat kelas. Semua soal yang diberikan oleh guru ini sama. Terus masing-masing kelas diambil sampel secara random dengan jumlah yang berbeda. Jadi semua sampel itu tidak diambil dalam kasus ini. Berikut adalah hasil tes ulangan harian dari sampel yang diambil secara random tersebut. Ini contoh datanya. Di sini ada terdapat 4 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Dan ini data-data dari hasil tes belajar tadi. Nah, pertanyaannya, ujilah dengan alfa 0,05 apakah terdapat perbedaan prestasi belajar matematika pada jurusan bahasa. Ini pertanyaan yang harus kita selesaikan. Data ini saya akan coba untuk membuat lebih simpel untuk dipahami. Kita mencoba buka Microsoft Excel. Nah, ini dia. Saya sudah menyiapkan juga biar lebih dipahami. Di sini tertuliskan di kolom 2 yaitu 111 sampai 222, 333 dan 444 itu perhatikan ini. 1 itu berhasilkan kelas A, 2 kelas B, 3 kelas C, dan 4 kelas D. Ini. Jadi kelas A, kelas B, kelas C, dan D itu saya misalkan dengan angka 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan di kolom 3 ini yaitu susunan dari hasil ujian tadi, hasil tes tadi. Setelah kita mencoba data itu lebih mudah dipahami, kita coba akan membuka di SPSS. Nah, ini kita coba besarkan dulu biar ketika membuka SPSS, pertama kita membuka variable view. Di sini name kita tuliskan X, tipenya kita numerik, betul. Desimalnya kita nolkan, nanti agak biar tidak menjadi sebuah angka 0,00. Dan label di sini kita tuliskan kelas. Dan values ini values di sini tadi. Artinya kita memisalkan bahwa kelas A itu 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita valuekan, masukkan ke tadi. Value kita 1, labelnya kelas A, values 2, labelnya kelas B, values 3, labelnya kelas C, values 4, labelnya kelas D. Setelah semuanya masuk, kita oke. Selanjutnya di name baris kedua kita misalkan Y, numeriknya tetap numerik, desimalnya kita nolkan, kelasnya kita kasih hasil belajar, hasil ujian. Oke, setelah sedikit sulit ya. Nah, setelah itu kita masuk ke sampulnya variable view ini. Nah, setelah ini kita masukkan data yang tadi ini, kita copy semuanya, masuk ke kemarin. Ini kita Oke, coba kita lihat apakah semua sudah masuk. Oke, 31 ya datanya. Ini di sini ini 31, oke, sudah masuk semua dari.
teman-teman ya perlu diketahui bahwa dalam pengujian ANOVA itu sebenarnya ada 2 syarat yang harus diketahui sebelum kita bisa menguji ANOVA. Nah, di sini ini syaratnya yang pertama yaitu adalah kita harus menguji normalitas Shapiro-Wilk. Kita harus mengetahui bahwa data yang akan kita uji ANOVA itu sudah termasuk data yang normal. Dan yang kedua yaitu uji homogenitas. Kita juga harus memastikan bahwa data yang kita uji dalam uji ANOVA itu sebuah data yang bersifat homogen atau tunggal. Dan ketiga ya baru kita bisa menguji ANOVA. Nah, namun untuk kedua syarat uji ini itu dalam beberapa kasus itu bisa dan tidak untuk dilakukan sesuai dengan contohnya. Apabila di sebuah kasus atau contoh soal itu sudah menjelaskan bahwa mengasumsikan bahwa data tersebut sudah normal dan homogen, maka kita tidak perlu mencari atau memastikan bahwa data itu bersifat normal atau homogen. Nah, namun di sini kan kita bersifatnya belajar, maka kita setidaknya lah mengetahui bagaimana menguji normalitas dan menguji homogenitas. Pertama kita akan menguji normalitas. Kita kembali ke SPSS. Nah, untuk menguji normalitas kita masuk ke analisis, ke deskriptif statistik, ke explore. Nah, ini kelas X kita masukkan ke factor list, hasil ujian kita masukkan ke dependent list, kita masuk ke poll. Nah, ini kita centang normality poll to quick test. Di sini jadi kita akan menguji bahwa data itu bersifat normal atau tidak. Kita continue, kita oke. Nah, kamu untuk ada. Oke, kita coba lanjutkan aja ya. Pengujian kedua, siapa tahu. Untuk kesimpulannya nanti saja. Ada untuk kedua yaitu adalah kita menguji homogenitas. Nah, untuk pengujian homogenitas dan ANOVA itu bisa kita lakukan secara bersamaan. Kita masuk ke SPSS lagi, kita ke analisis, ke compalements, ke one way ANOVA. Kelas X kita masukkan ke faktor hasil ujian, dan ya tadi kita masukkan ke dependent list. Kita masuk ke option, kita centang homogen dan deskriptif, continue dan oke. Nah, ini dia hasilnya teman-teman yang tadi juga kita besarkan ya biar mudah. Nah, ini. Kita coba buka Word. Oke, ini dasar pengembalian uji normalitas. Kita mana ya? Pada slide ini, tes normality ini. Nah, jika nilai 6 lebih dari 0,05 maka data tersebut normal. Dan jika 6 kurang dari 0,05 maka data tersebut tidak normal. Dan kita lihat adalah ini di tes normality di sigma ini kita lihat yaitu 0 mulai dari kelas A sampai kelas D ini 0,120, 0,408,
0,366 dan 0,294. Keempat data ini itu lebih dari 0,05 ya, maka kita pastikan bahwa data ini bersifat normal. Selanjutnya kita menguji homogen, bahwa apakah data itu bersifat homogen atau tidak. Ini home test homogen variance. Berdasarkan output SPSS dalam tes homogeneous of variance diperoleh nilai signifikansi yaitu 0,979. Nah, 0,979 ini lebih dari 0,05, maka kita bisa menyimpulkan bahwa keempat varian tes hasil matematika tersebut itu bersifat homogen atau sama, sehingga asumsi homogenitas dalam uji one way ANOVA itu dapat terpenuhi. Nah, setelah kita mengetahui bahwa si data itu homogen atau dan normal, maka kita baru bisa mencari tahu tentang one way ANOVA. Nah, ini dasar pengembalian keputusan dalam uji one way ANOVA. Ini ANOVA-nya yang kita lihat dalam uji ANOVA ini. Nah, ini dasar pengembalian keputusan dalam uji ANOVA itu adalah jika nilai signifikasi asik itu lebih dari 0,5, maka rata-ratanya itu sama. Dan jika nilai sig kurang dari 0,05, maka rata-ratanya berbeda. Nah, berdasarkan output ANOVA di atas, diketahui juga nilai sig itu sebesar ini 0,006, maka sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat hasil tes matematika pada siswa jurusan bahasa itu berbeda secara signifikan. Nah, setelah kita mengetahui ketiganya, maka kita bisa menjawab soal ini. Apakah terdapat perbedaan prestasi belajar matematika pada jurusan bahasa? Maka jawabannya adalah ada ya. Oke, sekian